Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharim wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Shadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian, peserta didik MTS Al-Amin Banturung kelas 8A yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, dan juga nikmat kesehatan, kekuatan kepada kita semua, sehingga kita kembali dapat bertatap muka melalui via Zoom, dapat bersilaturahmi, dan ini juga bertepatan di hari yang ke-24 di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, sudah hampir kita berada di penghujung bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala amaliyah yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan senantiasa menjadikan juga pahala tabungan amal kita nanti pada alam akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, kerabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, tema kita hari ini adalah menggapai hari kemenangan, atau bahasanya menyongsong hari kemenangan. Kenapa disebut kemenangan? Karena ketika kita berpuasa Ramadan, maka ada satu hal yang sangat-sangat kita tahan dalam kehidupan kita, dan kita lawan dalam kita melakukan ibadah Ramadan. Apa itu? Adalah kita bagaimana menahan daripada hawa nafsu. Maka ketika kita mampu melewati itu sampai akhir pada bulan suci Ramadan, maka itulah yang disebut dengan menggapainya hari kemenangan. Atau yang disebut juga adalah Idul Fitri, yaitu hari di mana di situ kita menggapai kepada kesucian yang seperti seorang bayi yang baru dilahirkan ke dunia. Nah, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, tentunya ketika kita memasuki akhir daripada bulan suci Ramadan, bukan hanya perkara Idul Fitri saja yang kita pikirkan, bukan hanya perkara Lebaran saja yang kita pikirkan, tetapi ada satu hal kewajiban kita sebagai umat Muslim, baik itu laki-laki ataupun perempuan, baik itu anak kecil maupun orang dewasa atau orang tua sekalipun. Apa kewajiban itu? Ialah menunaikan kewajiban untuk membayar zakatul fitrah. Zakat fitrah ini menjadi wajib bagi seseorang yang menemui akan bulan suci Ramadan. Contoh, kalian umpamanya ibu kalian melahirkan lagi seorang anak. Jadi kalian punya adik gitu. Lahirnya umpamanya mendekati berbuka di hari ke-30 bulan suci Ramadan. Jadi belum masuk daripada adzan maghrib. Dia menjelang berbuka, 5 menit menjelang berbuka, keluar, lahir. Nah, apakah itu wajib juga zakat fitrah? Wajib. Karena kewajiban zakat fitrah dibebankan kepada orang yang senantiasa menemui akan bulan suci Ramadan. Nah, ketika kita mengeluarkan kewajiban zakat fitrah, tujuannya itu apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Untuk membersihkan diri kita. Kalau kita mengeluarkan zakat harta, ya untuk membersihkan harta.
Maka ada namanya zakatul mal, zakat harta atau zakat mal. Sedangkan zakat fitrah ini kewajibannya perlu kita lakukan. Kalau zakat mal itu kalau sudah mencapai kepada dua syarat. Syaratnya itu adalah istit'ab, mencapai kepada haul, ya, masa 1 tahun, kemudian mencapai pada nisab, hitungan menggunakan takaran emas. Itu kalau untuk zakat mal. Nah, sedangkan zakat fitrah itu sendiri ya tadi dibebankan kepada orang yang menemui akan bulan suci Ramadan. Bagi dia yang mampu. Kalau umpamanya dia tidak mampu untuk makan sehari aja susah umpamanya. Gimana untuk mengeluarkan zakat fitrah? Apalagi di dalam keluarga ada 10 anak umpamanya. Berat mengeluarkan, maka dia tidak wajib. Tapi dia wajib untuk selalu diberikan atau menerima daripada zakat fitrah itu sendiri. Nah, mungkin kalian bertanya, berapa yang perlu kita keluarkan Pak dalam zakat fitrah? Kalau kita di Kalimantan khususnya, banyak memang seringkali menggunakan bahasa liter, bukan kilogram. Mungkin kalau di Jawa lebih orang mengenalnya menggunakan kilogram. Tapi kita pun sekarang juga memulai menggunakan kilogram, karena agak sulit kalau menggunakan liter. Nah, kalau kita menghitung berapa takarannya untuk membayar zakat fitrah, itu takaran awalnya adalah 1 sa'. Ya, 1 sa' itu kalau kita menghitung maka sama dengan 4 mud. Ya, 4 mud. Dalam fikih itu dikenal mud. Nah, sedangkan 1 mud itu sebanding dengan 0,6875 liter. Atau kalau kita bulatkan, 0,7 liter bahasanya. Kalau kita kilokan, berarti dia kurang dari 1/4 kilogram. Berarti kurang dari 1/4 atau 3/4 kilogram, belum mencapai kepada 1 kilo. Nah, ini jelas di dalam kitab I'anatul Talibin. Dijelaskan demikian. Nah, sehingga kalau kita 4 mud, dihitung itu dikali tadi 1 mud itu adalah 0,7 liter, maka akan mencapai 2,7 liter. Ya. Atau hampir mencapai kepada 27,5 liter. Nah, sekarang ini juga kita menggunakan kilogram. Ada yang ada 2,5 kilogram. Memang ada beberapa pendapat ulama, batas minimal itu adalah 2,5 kilogram. Dan juga ada batasan yang lebih, ada yang sampai ulama itu mengatakan zakat fitrah itu mencapai kepada satu yang wajib adalah kalau 2,7 kilogram. Nah, jadi artinya kita mengeluarkan zakat fitrah itu takaran minimalnya adalah 2,5. Nanti urusan mau melebihkan, ya monggo silahkan. Nah, adapun afdalnya ketika kita mengeluarkan zakat fitrah, afdalnya adalah waktu afdal yaitu di malam 1 Syawal. Malam 1 Syawal artinya mulai dari ba'da maghrib itu waktu afdal, ya, sampai menjelang sebelum pelaksanaan Idul Fitri. Nah, lalu kalian bertanya, apa boleh tidak membayarnya nanti ketika selesai Idul Fitri? Nah, ketika selesai Idul Fitri, artinya selesai sholat Id, maka itu bukan dianggap sebagai zakat fitrah, tetapi hanya dianggap menjadi sedekah biasa saja. Kenapa? Karena sudah di luar batas waktu yang ditentukan. Lalu umpamanya kalian, Pak, saya mau bayarnya sekarang, boleh tidak? Boleh, silakan. Tapi waktu afdal adalah di malam 1 Syawal. Nah, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, artinya zakat fitrah ini menjadi penentu penyempurna daripada ibadah puasa Ramadan. Sempurnanya ibadah puasa Ramadan adalah ditutup dengan ketika kita membayar zakat fitrah. Nah, ketika kita selesai membayar zakat fitrah, maka ibadah kita ini dikatakan sempurna, lalu kita bisa menggapai kepada satu kemenangan tadi. Apa itu kemenangan kita? Kita mampu puasa Ramadan selama sebulan, melawan hawa nafsu, melatih diri kita, melatih mental kita. Lalu kita menang, melawan semua itu, maka disitulah kita bisa disebut yang dikatakan oleh Allah, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang takwa. Karena kata Allah dalam Quran, menyerukan tentang ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa kata Allah? Wahai orang beriman, puasalah. Artinya kewajiban puasa itu wajib dan diwajibkan atas orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, untuk mencapai pada satu ketakwaan.
Nah, itu artinya adalah ada kewajiban penyempurna setelah Ramadan, yaitu membayar zakat fitrah. Nah, sekarang kita menggunakan apa mengeluarkan zakat fitrah? Zakat fitrah itu wajibnya adalah makanan pokok yang kita makan. Kalau kalian makannya nasi, ya, makannya nasi, maka yang difitrahkan jangan nasinya, berasnya. Jangan kalian nanti salah paham. Malah di zakat fitrah nasinya, buat apa nasinya baru sampai masjid, besoknya udah basi. Gitu. Jadi yang difitrahkan itu adalah makanan pokok, yaitu berupa beras. Kalau umpamanya kaliannya makannya kurma, umpamanya dalam hidup kurma aja makan, maka hitung dengan kurma, makanan itu, pembayaran zakat fitrahnya menggunakan kurma. Kemudian kalau umpamanya kalian makannya gandum, karena tiap hari makannya roti, maka pakai gandum. Atau misalnya pakai sagu, maka bayarnya pakai sagu. Tapi kalau di wilayah kita Kalimantan memang lebih banyak yang menggunakan pembayaran adalah dengan beras. Mungkin kalau daerah Papua yang pasti ada sagu, gandum, karena itu memang makanan pokok mereka. Nah, boleh tidak seperti itu? Ya boleh, karena itu memang sudah menjadi ketentuan dalam ilmu fikih. Artinya boleh. Nah, sekarang kepada siapa kita menyerahkan zakat fitrah itu? Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharim wa fi sabilillah wa ibnis sabil." Jadi Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwa yang berhak menerima zakat ataupun sedekah itu ada 8 golongan. Jadi ada 8 golongan. Siapa golongan itu? Yang pertama kata Allah adalah fuqara, orang-orang fakir. Nah, siapa itu orang fakir? Orang fakir ini orang yang tak punya pekerjaan. Dia kerja nggak ada, nyari kerjanya susah, sedangkan kebutuhan dalam kehidupannya wajib dipenuhi. Artinya dia punya tanggung jawab memenuhi kebutuhan dalam hidup. Nah, itu yang disebut orang fakir. Kenapa? Dia tak punya pekerjaan, tak bisa menghasilkan uang. Dia susah cari kerjaan pun nggak menghasilkan uang. Nah, orang-orang demikian, maka dia punya kewajiban untuk diberikan daripada zakat fitrah itu sendiri. Kemudian fuqara tadi sudah. Wal masakin, orang-orang miskin. Nah, sekarang orang miskin itu begini, anak-anakku sekalian. Misalnya, dia sehari, dia punya target pengeluaran umpamanya 100.000 rupiah. 100.000 rupiah pengeluaran selama 1 hari untuk menafkahi keluarganya. Mulai dari makan pagi, sarapan, gitu, sampai kepada malam, sampai kepada belanja yang lain-lainnya, maka di total anggaplah 100.000 untuk satu keluarga. Nah, sedangkan dia bekerja, penghasilannya hanya mencapai umpamanya sehari upahnya 30.000. Nah, artinya apa? Antara upah yang dimiliki dia, uang yang dia miliki dengan pengeluaran itu kan tidak seimbang. Artinya dia minusnya 70.000. Nah, orang demikian, maka dia bisa dikategorikan sebagai orang miskin. Nah, artinya kita yang punya kewajiban mengeluarkan zakat fitrah atau zakat mal, maka kita layak memberikan kepada orang-orang fakir miskin tadi. Nah, kemudian yang ketiga, wal amil. Jadi amil zakat. Siapa itu amil zakat? Adalah orang-orang yang ditunjuk badan amil, khususnya badan amil kota sendiri atau kabupaten atau provinsi, atau badan amil di dalam masjid yang sudah ditunjuk, maka orang-orang itu yang berhak menerima zakat. Jadi amil di dalam masjid atau amil dimanapun, dia berhak menerima zakat. Zakat fitrah, menerimakan. Nanti amil bisa juga lagi membagikan kepada golongan yang lain. Tetapi amil sendiri pun juga punya ketentuan untuk mendapatkan daripada zakat fitrah. Kemudian mu'allaf. Siapa itu mu'allaf? Adalah orang-orang yang baru masuk ke dalam agama Islam. Nah, orang demikian, dia punya hak untuk menerima daripada zakat fitrah. Jadi para orang-orang yang itu,
yang disebutkan tadi, dia berhak menerima zakat. Jadi mu'allaf, kalau umpamanya kalian tetangga nanti di sebelah rumah ada seorang mu'allaf, maka layak kalian memberikan. Lalu Pak, mu'allaf yang berapa tahun umpamanya? Memang tidak ada ketentuan gitu ya, mu'allafnya itu. Tetapi memang yang lebih dianjurkan adalah yang baru masuk ke dalam agama Islam. Tetapi kategori mu'allaf itu mungkin bisa dikategorikan dia dari segi ekonominya pun lemah, itu yang diutamakan. Kalau umpamanya dia mu'allaf tapi orang paling kaya di Palangkaraya umpamanya, maka juga dia tidak punya kewajiban kita memberikan karena dia termasuk para agniya orang kaya sekalipun dia mu'allaf. Carilah mu'allaf yang memang kehidupannya di bawah. Artinya ekonominya masih susah gitu ya. Nah, kemudian riqab ya. Tadi fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab. Nah, riqab ini adalah orang golongan daripada hamba sahaya. Ya, budak yang dimerdekakan. Itu namanya riqab. Kalau zaman kita sekarang tidak ada lagi istilah budak itu ya, perbudakan. Kalau dulu di zaman Rasulullah itu ada perbudakan. Jadi budak yang dimerdekakan itu namanya riqab. Maka mereka punya hak untuk menerima zakat itu. Kemudian yang ke berapa sudah? Yang keenam ya. Yang keenam adalah gharim. Nah, gharim ini adalah orang yang berhutang. Apakah orang yang berhutang semua itu berhak menerima? Jadi kategori yang dimaksud orang berhutang demikian. Contoh, umpamanya dia punya hutang udah 10 tahun yang lalu. Tetapi dia tidak mampu membayar. Tidak mampu membayar hutang itu. Lantaran apa? Kehidupannya untuk mencapai atau mendapatkan duit yang banyak itu susah. Kenapa? Karena dibagi-bagi untuk kebutuhan dalam kehidupannya juga. Nah, orang demikian itu punya hak. Dengan tujuan apa? Ketika kita memberikan zakat fitrah, ketika kita memberikan zakat mal, maka dengan zakat itu dia mampu membayar hutang-hutangnya. Umpamanya kita mengeluarkan zakat mal. Dalam tahun ini, umpamanya kita kasih orang itu 5 juta misalnya. Nah, dari uang zakat mal itu, nanti kita serahkan kepada orang yang disebut gharim tadi. Dia gunakan untuk membayar hutang-hutangnya. Maka itu dia boleh ya. Dia boleh untuk senantiasa menggunakan uang itu membayar hutang. Artinya gharim ini orang yang punya sangkutan hutang yang tak mampu untuk membayar. Jangan kalian nanti salah paham. Pak, saya punya kawan dia berhutang mulu. Kadang hutangnya 20.000, bayarnya setahun. Kemudian hutang lagi ada 5.000, itu bukan termasuk kategori. Artinya hutang-hutang yang memang memberatkan dalam kehidupannya. Kemudian dia tidak mampu membayar, maka dengan kita mengeluarkan zakat itu, dia mampu untuk melunasi hutang-hutang. Itu gharim. Kemudian yang ketujuh adalah fisabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, siapa orang yang berjuang di jalan Allah? Adalah orang-orang yang memang niatnya dalam rangka ibadah kepada Allah. Contoh misalnya guru, ustadz, pengajar Al-Quran kalian, TK-TPA kalian, atau orang-orang di dekat kalian, tetangga kalian yang mengajarkan akan ilmu-ilmu agama. Apakah belajar mengaji dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk fisabilillah. Ya. Orang yang ikhlas, berjuang di jalan Allah. Atau mungkin kalau kita sekarang kan biasanya yang disebut itu adalah orang yang jihad di jalan Allah, berjihad, berperang. Sekarang kan tidak ada lagi yang berperang. Nah, jadi fisabilillah itu bisa dimaknai dengan orang-orang yang memang niatnya hati ikhlas semata-mata dia memperjuangkan agama Allah. Ya tadi seorang guru, seorang ustadz, guru mengaji dan sebagainya. Boleh gitu ya. Nah, kemudian Ibnu Sabil, yang ke-8 adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini adalah orang-orang yang dia berjalan dalam hal menuntut ilmu. Nah, jadi para penuntut ilmu kayak kalian juga termasuk kategori Ibnu Sabil. Tapi kalau kalian umpamanya mampu saja, jangan ngaku-ngaku lah Pak saya Ibnu Sabil. Saya pengen juga dapat zakat, saya pengen juga menerima zakat fitrah umpamanya. Kalau kalian kaya juga umpamanya, nggak usah. Berikanlah kepada yang berhak menerima lagi.
Jadi yang dikatakan Ibnu Sabil adalah orang yang menuntut ilmu. Misalnya kayak kalian sekolah ke pesantren, itu dikategorikan Ibnu Sabil. Atau kalian berjalan setiap hari datang ke majelis-majelis ilmu, itu termasuk juga adalah Ibnu Sabil. Nah, orang-orang demikian, itulah yang berhak menerima daripada zakat itu sendiri. Makanya fungsi zakat itu adalah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, membersihkan daripada harta kita. Kenapa? Karena setiap harta yang kita miliki, setiap yang ada di dalam diri kita, pasti ada yang namanya noda dan dosa. Dalam harta kita, pasti ada hak orang lain yang perlu kita bersihkan. Maka dengan zakat itulah kita mampu membersihkan semua itu. Kenapa? Karena hikmah zakat diantaranya, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita mampu berbagi kepada orang yang senantiasa berhak untuk menerimanya. Kemudian juga adalah memupuk silaturahmi kita. Nah, ketika kalian sudah mengeluarkan zakat, khusus zakat fitrah, maka disitulah nanti akan mencapai kesempurnaan di dalam kita menggapai hari kemenangan, yaitu Idul Fitri 1442 Hijriah. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika nantinya datang hari kemenangan, apa yang kita lakukan? Ketika kita malam daripada akhir bulan Ramadan, kata Rasulullah, man ahya lailatul aidain wa lailatul nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu hatta hina tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan malam 2 hari raya, artinya Idul Fitri, Idul Adha, dan juga malam nisfu Sya'ban, lam yamut qalbuhu hatta hina tamutul qulub, maka Allah tidak akan matikan hatinya manakala hati orang lain dimatikan Allah. Nah, makanya pesan Bapak, di malam nanti 1 Syawal, mari kita muliakan, mari kita hidupkan malam 1 Syawal. Dengan apa? Kita mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana caranya? Habis maghrib, kita sisihkan waktu 10 menit umpamanya. Apa yang kita lakukan? Boleh kita salat sunnah, kemudian boleh kita berzikir kepada Allah, boleh kita membaca tasbih, boleh juga kita sambil bertakbir di malam 1 Syawal itu. Tujuannya apa? Supaya hati kita tidak dimatikan oleh Allah. Karena orang yang memuliakan malam Id itu adalah orang yang tidak akan dimatikan hatinya oleh Allah. Artinya dimatikan hati itu bukan berarti dia mati total, tidak. Hatinya ditutup dalam rangka kebaikan, ditutup untuk melakukan ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena sudah dikunci segala macam bentuk kebaikan oleh Allah. Dia tidak mampu lagi melakukan karena sudah dimatikan oleh Allah hatinya. Nah, mudah-mudahan kita semua tidak dimatikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, ketika nanti masuk daripada Idul Fitri, apa yang kita lakukan adalah kita senantiasa tafsafahu yadhhabi ghilla an qulubikum. Apa kata Rasulullah? Berjabat tanganlah kamu sekalian, maka niscaya gugurlah dosa di antara kamu semuanya. Artinya kalian punya dosa dengan orang tua, yuk sungkem dengan orang tua, yuk cium kaki orang tua, yuk minta halal dengan orang tua. Walaupun sebenarnya meminta maaf itu tidak mesti harus ketika Lebaran. Tapi di momen Lebaran ini adalah kesempatan yang baik. Karena apa? Segala macam pintu-pintu rahmat dibukakan oleh Allah. Yuk kalian yang punya dosa dengan orang tua, yang selama ini sering membantah, yang selama ini mungkin ada perkataan yang kasar, minta maaf dengan orang tua. Kalau sudah dengan orang tua, yuk kita minta maaf lagi dengan para keluarga kita, sanak famili kita, atau tetangga-tetangga terdekat kita. Karena kalau kita melihat contoh Rasulullah, jadi Rasulullah itu anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah. Rasul itu ketika momen Lebaran, momen Idul Fitri, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ketika selesai salat Id, Rasulullah itu pulang tidak jalan yang sama ketika berangkat. Contoh, umpamanya Rasulullah ketika berangkat ke masjid atau ke lapangan dulunya untuk melaksanakan salat Id, Rasul perginya lewat jalur barat umpamanya. Nanti pulangnya Rasulullah lewat timur. Kenapa? Rasulullah itu pengen supaya apa? Silaturahmi itu menyeluruh. Artinya waktu berangkat tadi kita melewati tetangga-tetangga sambil kita sungkeman, atau karena mungkin sekarang tidak dibolehkan salaman karena menghindari juga wabah corona, ya boleh kita dengan tangan yang seperti ini lewat di depan tetangga, minta halal minta ridho, wahai tetanggaku, misal. Kalau ada salah,
Sepanjang perjalanan kita menuju masjid, kita meminta maaf. Nanti pulang kita jalan lewat jalan yang lain. Begitu. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Makanya memaknai daripada Idul Fitri itu demikian. Jangan kita Idul Fitri makin perilaku kita rusak. Yang dulunya sudah enggak negur kawan, tambah enggak negur lagi. Jadi kalau sudah Lebaran, hilangkan semua dendam kesumat, hilangkan semua kesalahan dan kealpaan orang lain. Mari kita membuka hati kita untuk senantiasa memberi dan meminta maaf. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, insya Allah dirahmati Allah, waktu kita kurang lebih 2 menit lagi akan selesai. Dan sebelum Bapak akhiri, Bapak mengucapkan minal aidin wal fa'idin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Bapak minta halal minta ridha kalau selama pembelajaran ada kesalahan dan kekhilafan, atau mungkin ketika kita waktu tetap muka ada hal-hal yang kurang berkenan menyakiti hati kalian, Bapak minta maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita dikembalikan Allah dalam keadaan suci seperti seorang bayi yang baru dilahirkan. Dan juga mewakili kawan-kawan kalian yang lain, mari saling menghalalkan, saling meridhakan, baik itu kesalahan yang disengaja ataupun tidak. Baik anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, ini yang dapat Bapak sampaikan pada siraman qalbu kita hari ini, dan ini adalah yang terakhirnya. Yang terakhir pada pertemuan kita untuk menjelang Idul Fitri ini. Baik, terima kasih Bapak ucapkan adanallahu iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.